Hello guys, pada pembahasan kali ini kita akan ngomongin soal financial technology atau biasa disebut vintage. Let's check it out. Vintage adalah penggunaan teknologi yang diaplikasikan pada operasional sektor keuangan untuk meningkatkan layanan keuangan mulai dari metode pembayaran, transfer dana, penyaluran pinjaman, pengumpulan dana, proteksi asuransi hingga pengelolaan investasi guys. Terus siapa saja sih yang menyelenggarakan fintech ini? Nah, itu ada 3 ya guys. Pertama, perusahaan telekomunikasi, kemudian sektor jasa keuangan, dan perusahaan startup. Nah, di sektor jasa keuangan sendiri itu meliputi beberapa bidang ya guys, seperti bank, pasar modal, institusi keuangan non-bank, dan kooperasi guys. Nah, kemudian kalian udah tahu belum sih sejarah serta perkembangan fintech dari masa ke masa? Nah, secara garis besar evolusi fintech itu dibagi dalam 3 tahap guys, yaitu Fintech Fair 1.0 yang dimulai tahun 1966 sampai 1987. Kemudian Fintech Fair 2.0 dari tahun 1986 sampai 2008. Dan yang terakhir, Vintage Fair 3.0 guys, yaitu dimulai tahun 2009 hingga sekarang ini. Nah, pada vintage versi pertama, itu indikatornya diacu dengan peluncuran kartu kredit pada tahun 1950-an dan ATM pada tahun 1960-an guys. Kemudian pada vintage versi 2 itu indikatornya dimulai dari hampir setiap transaksi dalam industri jasa keuangan telah dilakukan secara digital. Kemudian internet banking pertama oleh Wells Fargo pada tahun 1995 guys. Dan perkembangan fintech pada industri jasa keuangan ini dianggap menimbulkan resiko baru, sehingga regulator mulai menaruh perhatian terhadap fintech dan mengembangkan framework pengawasan yang baru terhadap perkembangan fintech guys. Nah, fintech versi terakhir yaitu versi 3.0 itu diindikatori dengan pertama yaitu perkembangan smartphone dan internet mulai sangat pesat guys. Dan perusahaan teknologi mulai merambah di sektor keuangan. Nah, kalian udah tahu belum sih latar belakang vintage itu? Nah, itu dilatar belakangi dari beberapa faktor ya guys. Pertama yaitu masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional guys karena keraguan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain dalam menyalurkan kredit pasca krisis ekonomi global dan sulitnya penyediaan kredit oleh perbankan yang dilakukan deleveraging ikut mendorong kehadiran financial teknologi guys. Karakteristik UMKM yang kompleks dan jumlah pinjaman relatif kecil membuat biaya asesmen resiko menjadi mahal. Regulasi perbankan yang ketat membatasi kapasitas pemberian kredit kepada UMKM ini guys. Fintech memungkinkan terlaksananya asesmen resiko kredit secara cepat dan murah, sehingga mempermudah pemberian pinjaman bagi UMKM guys. Yang kedua, latar belakangnya itu masyarakat tidak mau menggunakan jasa industri keuangan tradisional. Nah, di sini fintech memberi solusi ya guys. Fintech mengubah model industri keuangan yang selama ini dimonopoli oleh perbankan menjadi industri yang lebih demokratis, transparan, murah, dan mampu melayani lebih banyak konsumen. Dan fintech mendorong penurunan biaya program inklusi keuangan menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen di daerah terpencil guys. Nah, untuk di Indonesia sendiri, fintech itu asosiasi fintech ya, itu dideklarasikan pada 17 September 2015. Pembentukan asosiasi ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem fintech yang kondusif di Indonesia. Asosiasi ini per 31 Oktober 2017 mempunyai anggota 103 perusahaan startup, 22 lembaga keuangan, dan 7 mitra asosiasi. Dan juga per 31 Oktober 2017, perusahaan telah terdaftar di OJK sebanyak 24 perusahaan dan 1 perusahaan telah mendapat izin usaha dari OJK guys. Kalian udah tahu belum sih contoh-contoh produk fintech itu apa saja sih? Teknologi finansial ini di Indonesia itu ada beberapa produk ya guys. Contohnya market provisioning seperti di website cekaja.com dan pasarpolis.com guys. Kemudian investment management seperti Stockbit dan iPod. Kemudian capital raising seperti bareksa.com, Crowdo dan kitabisa.com. Lalu ada deposit dan lending seperti aplikasi Investory, Genius,
Coinwork, dan Dr. Prospect guys. Kemudian ada insurance seperti Cek Premi, Raja Premi, dan Travelin. Kemudian payment itu ada Doku, GoPay, Dompetku, dan Mandiri guys. Kemudian perkembangan fintech ya guys. Tahun 2016, tingkat imbal balik atau net yang dihasilkan oleh 4 perusahaan peer-to-peer lending di tanah air seperti Coinwork, Investory, dan Modalku, dan Amarta berkisar antara 17% sampai 20%. Dalam 2 tahun terakhir sendiri, total pembiayaan bisnis fintech telah mencapai 2,6 triliun dengan jumlah peminjam sebanyak 259.635 peminjam guys. Nah, kemudian apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan di era fintech ini? Pertama, yaitu fintech menawarkan kecepatan. Dengan teknologi big data, penggunaan algoritma dan proses online, keputusan kredit dapat diberikan dalam rentang waktu lebih cepat. Pengisian aplikasi dilakukan secara online dengan desain teknologi yang user-friendly. Pinjaman dapat diproses tanpa perlu tatap muka dengan nasabah guys. Kemudian fintech menawarkan solusi. Karena perhitungan biaya operasional, perbankan konvensional memiliki batasan tersendiri dalam hal minimum peminjaman dan jangka waktu pinjaman. Sementara kebutuhan masyarakat seringkali lebih rendah dari batasan minimum tersebut guys. Fintech menawarkan produk pinjaman dengan plafon yang lebih rendah dan jangka waktu pendek karena memiliki proses operasional dan teknologi yang lebih cepat, simple, dan efisien. Kemudian fintech memanfaatkan analisis big data secara komprehensif guys. Dalam hal pinjaman, credit scoring, penggunaan big data sejak awal, dan dalam setiap fase keputusan kredit membuat keputusan kredit menjadi lebih cepat serta akurat dan menghemat biaya operasional karena prosesnya dijalankan secara otomatis dengan sedikit intervensi. Dan fintech memungkinkan transaksi tanpa rekening di bank loh guys. Inovasi yang ditawarkan fintech adalah memungkinkan transfer uang, berfungsi sebagai e-wallet yang dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant-merchant tertentu, isi pulsa, pembayaran listrik, internet, TV kabel, dan lain-lain guys. Fintech ini juga telah diatur oleh OJK ya guys, yaitu oleh peraturan OJK nomor 77 POJK nomor 5 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, itulah sedikit informasi mengenai financial technology guys. Jangan lupa like and subscribe. Matur suwun.